Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah yang mengisahkan perjalanan spiritual luar biasa dari seorang pastor yang taat hingga menemukan kebenaran Islam melalui ujian dan hidayah yang tak terduga. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Jangan lupa untuk tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pastor Michael memulai harinya dengan doa pagi yang panjang, memohon bimbingan Tuhan untuk menjaga jemaatnya tetap kuat dalam iman. Gereja di kota kecil itu selalu dipenuhi jemaat setiap hari Minggu, dan Pastor Michael merasa bangga melihat mereka setia mendengarkan khotbahnya. Emily, seorang gadis muda yang dikenal rajin, selalu datang lebih awal untuk membantu menyiapkan kursi dan menyambut jemaat dengan senyuman ramah. Kehidupan komunitas gereja sangat harmonis. Setiap anggota merasa memiliki keluarga besar yang saling mendukung dalam suka dan duka. Pastor Michael sering memberikan ceramah tentang pentingnya menjaga ketaatan kepada Tuhan, dan jemaatnya selalu merasa tercerahkan setelah mendengarnya. Emily, yang bercita-cita menjadi misionaris, selalu berdiskusi dengan Pastor Michael tentang bagaimana memperdalam pemahaman Alkitab. Kegiatan gereja tak hanya terbatas pada kebaktian, ada kelas doa, paduan suara, dan kunjungan ke rumah sakit untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pastor Michael merasa bahwa kota kecil ini adalah tempat di mana iman kepada Tuhan begitu kokoh, hingga dia percaya tidak ada kejahatan yang bisa mengganggu mereka. Emily sering merenungkan hidupnya yang sederhana namun penuh berkat, merasa yakin bahwa Tuhan memiliki rencana besar untuknya. Namun, di balik suasana damai itu, ada sesuatu yang mulai bergerak perlahan, seolah-olah sebuah badai spiritual sedang mendekat tanpa disadari. Suatu hari, Emily mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika dia sendirian di kamar, mendengar bisikan yang tak bisa dia pahami. Ketika sedang membantu di gereja, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang berbeda, membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Jemaat mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika Emily menunjukkan kekuatan fisik di luar kebiasaan. Pastor Michael segera dipanggil untuk melihat kondisi Emily, tetapi dia hanya menemukan gadis itu duduk diam dengan tatapan kosong. Beberapa hari kemudian, Emily kembali menunjukkan perilaku aneh. Kali ini disertai tawa menyeramkan yang membuat seluruh jemaat ketakutan. Jemaat mulai membicarakan kemungkinan bahwa Emily kerasukan, meskipun Pastor Michael awalnya merasa ragu. Emily sendiri bingung dengan apa yang terjadi padanya. Dia merasa ada sesuatu yang menguasai pikirannya, namun dia tidak bisa melawan. Pastor Michael akhirnya memutuskan untuk melakukan doa bersama di gereja demi membantu Emily kembali seperti semula. Selama doa bersama, Emily tiba-tiba berteriak keras, menyebutkan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Jemaat mulai yakin bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pastor Michael memimpin doa pengusiran, membaca ayat-ayat Alkitab dengan penuh keyakinan, berharap bisa mengusir makhluk yang merasuki Emily. Namun, suara dari dalam tubuh Emily mulai berbicara, mengejek doa-doa itu dengan kata-kata yang penuh penghinaan. Iblis tersebut dengan lantang mengatakan bahwa doa-doa Kristen tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, membuat jemaat semakin panik. Pastor Michael mencoba meningkatkan intensitas doanya, tetapi semakin keras dia berdoa, semakin nyaring tawa makhluk itu. Emily, yang masih sadar meski dirasuki, mulai menangis, merasa putus asa karena tidak tahu bagaimana mengusir makhluk tersebut. Suara itu berkata bahwa dia tidak takut kepada Yesus atau doa-doa gereja, dan hal ini mengguncang iman beberapa jemaat yang mendengarnya. Pastor Michael berusaha menenangkan jemaat, tetapi di dalam hatinya, dia mulai merasakan keraguan terhadap kekuatan spiritual yang selama ini dia percayai. Ketika doa itu berakhir, iblis masih tetap ada di tubuh Emily, membuat seluruh jemaat merasa putus asa dan kebingungan. Beberapa jemaat mulai mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi, sementara yang lain mulai mencari solusi lain di luar gereja. Pastor Michael bertekad untuk mencoba metode yang lebih kuat, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pastor Michael, dalam keputusasaannya, mengingat sebuah metode kuno yang pernah dia baca, yakni penyembelihan hewan untuk memindahkan roh jahat ke tubuhnya. Dengan penuh keyakinan, dia meyakinkan jemaat bahwa ritual ini bisa menjadi jalan keluar untuk membebaskan Emily dari cengkeraman iblis. Seekor kambing hitam dibawa ke gereja dan diletakkan di altar, sementara Emily yang lemah ditempatkan di kursi di depannya. Pastor Michael memulai ritual itu dengan doa panjang, meminta Tuhan untuk mengarahkan roh jahat keluar dari tubuh Emily menuju kambing tersebut. Selama proses tersebut, iblis di tubuh Emily tertawa terbahak-bahak, mengolok-olok upaya mereka dan menyebut ritual itu sebagai lelucon tanpa makna. Ketika kambing disembelih,
Pastor Michael berharap iblis akan keluar, tetapi Emily justru menjerit lebih keras, menandakan bahwa iblis tidak terganggu sedikit pun. Jemaat yang menyaksikan ritual itu mulai gemetar ketakutan, menyadari bahwa metode ini tidak menghasilkan apa-apa selain darah dan kekecewaan. Iblis kemudian berbicara dengan suara yang mengancam, menyatakan bahwa tidak ada doa Kristen atau pengorbanan yang bisa menyingkirkannya. Pastor Michael merasa hatinya hancur karena menyadari bahwa apa yang selama ini dia percaya sebagai kekuatan spiritual ternyata tidak cukup kuat. Ritual tersebut berakhir dengan kegagalan total, meninggalkan jemaat dalam kebingungan dan Emily masih dalam kondisi kerasukan. Pastor Michael mengunci diri di ruangannya, memohon petunjuk dari Tuhan sambil merenungkan kegagalan ritual yang baru saja dilakukan. Di saat yang sama, Emily mulai menunjukkan perilaku aneh lainnya, berbicara dalam bahasa asing yang tidak dimengerti oleh siapapun di gereja. Jemaat mulai kehilangan kepercayaan pada Pastor Michael, bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menghadapi situasi ini. Iblis di tubuh Emily, dalam salah satu manifestasinya, mengungkapkan bahwa doa-doa Kristen tidak memiliki efek apapun terhadapnya. Pernyataan ini mengguncang iman Pastor Michael, yang selama ini percaya bahwa doa adalah senjata terkuat melawan kejahatan. Beberapa jemaat mulai menyarankan untuk membawa Emily ke kota lain, mencari orang yang lebih berpengalaman dalam menangani kasus kerasukan. Pastor Michael mencoba membaca kembali Alkitab dan referensi teologis lainnya, tetapi tidak menemukan jawaban yang meyakinkan untuk mengatasi masalah ini. Di tengah kebingungan, iblis dalam tubuh Emily semakin berani berbicara, menantang semua orang di gereja untuk membuktikan kekuatan iman mereka. Pastor Michael mulai merasakan keraguan terhadap kekuatan ritual-ritual yang selama ini dia jalani, mempertanyakan apakah ada yang salah dengan kepercayaannya. Dalam diam, dia mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang dia belum pahami, sesuatu di luar batas agamanya. Meskipun masih dirasuki, Emily mulai kembali melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi dengan ekspresi yang selalu kosong dan langkah yang terasa berat. Setiap kali gereja melaksanakan kebaktian, Emily merasakan dorongan aneh untuk meninggalkan tempat itu, meskipun dia tidak sepenuhnya memahami alasannya. Dalam beberapa kesempatan, ketika suara doa berkumandang, tubuh Emily menggigil, dan iblis dalam dirinya terkadang mengeluarkan suara tertawa kecil. Jemaat yang memperhatikan perubahan ini merasa semakin takut, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Emily. Pastor Michael, yang terus merenungkan situasi tersebut, mulai mencatat semua kejadian aneh ini dengan harapan menemukan pola atau petunjuk. Emily sendiri mulai merasa bahwa setiap kali dia berada di gereja, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, seolah-olah tempat itu tidak lagi melindunginya. Dalam salah satu kebaktian, Emily tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berlari keluar gereja, mengatakan bahwa dia tidak tahan dengan suasananya. Pastor Michael mengejarnya, tetapi Emily hanya berkata bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada doa-doa gereja yang dia rasakan. Sementara itu, jemaat mulai berspekulasi bahwa gereja mereka telah kehilangan kekudusan, sehingga tidak bisa lagi melindungi mereka dari roh jahat. Pastor Michael merasa semakin tertekan, menyadari bahwa dia sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, yang memerlukan jawaban yang belum dia ketahui. Pastor Michael, meskipun hatinya penuh keraguan, menyarankan Emily dan beberapa jemaat untuk mencari bantuan dari seorang pastor terkenal di kota besar yang kabarnya memiliki kemampuan lebih kuat dalam pengusiran iblis. Emily, yang mulai lelah dengan penderitaan yang dialaminya, setuju untuk mencoba, berharap bahwa perjalanan ini akan membawa kedamaian yang telah lama dia rindukan. Jemaat yang menemani Emily merasa gelisah, tetapi mereka percaya bahwa langkah ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari cengkeraman iblis. Pastor Michael memberi mereka doa dan restu, meskipun di dalam hatinya dia merasa bahwa dia telah gagal sebagai pemimpin spiritual komunitasnya. Dalam perjalanan menuju kota besar, Emily merasa beban berat di dalam dirinya semakin meningkat, seperti iblis tersebut tidak ingin dia menemukan pertolongan. Sepanjang perjalanan, Emily mulai merasa bingung dan terpecah, seolah-olah ada dua kekuatan di dalam dirinya yang saling bertarung. Jemaat lainnya mencoba menenangkan Emily dengan membacakan doa, tetapi setiap kali doa dipanjatkan, tubuhnya menggeliat, dan suara iblis muncul dengan tawa mengejek. Di tengah-tengah ketegangan, mereka terus melanjutkan perjalanan, merasa bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi apapun yang akan mereka temui di kota besar. Pastor Michael menunggu kabar dengan penuh harap, meskipun dia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang belum dia pahami. Perjalanan mereka terasa panjang dan menegangkan, tetapi semangat untuk menemukan jawaban membuat mereka terus maju meskipun rasa takut semakin besar. Ketika mereka tiba di kota besar, suasana yang hiruk-pikuk dan penuh cahaya neon terasa kontras dengan ketenangan desa kecil mereka, memberikan rasa asing yang mencekam. Mereka segera menuju gereja besar tempat seorang pastor terkenal,
Pastor Thomas, yang dikenal memiliki kekuatan rohani yang luar biasa. Dalam perjalanan menuju gereja tersebut, iblis dalam tubuh Emily mulai berbicara dengan suara yang lebih keras, seolah-olah mencoba menghalangi mereka untuk melanjutkan langkah. Jemaat yang menemani Emily mulai merasa takut, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan, berusaha mengabaikan gangguan tersebut. Ketika mereka tiba di gereja, Emily mulai gemetar, dan iblis dalam dirinya berseru bahwa mereka semua akan kecewa karena kekuatan Pastor Thomas pun tidak akan berguna. Pastor Thomas menyambut mereka dengan hangat, mendengarkan dengan cermat kisah Emily dan manifestasi iblis yang terus-menerus mengganggunya. Selama proses pengusiran yang dilakukan Pastor Thomas, iblis dalam tubuh Emily tertawa lebih keras, mengatakan bahwa semua usaha mereka tidak akan berhasil. Emily menangis, merasa semakin putus asa, sementara Pastor Thomas mulai meragukan kemampuannya untuk mengatasi kekuatan jahat yang begitu kuat ini. Setelah ritual selesai tanpa hasil, Emily dan rombongan jemaat merasa bingung dan semakin tertekan, tidak tahu lagi harus kemana mencari jawaban. Malam itu, mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan, namun Emily merasa ada sesuatu yang menariknya ke arah yang tidak dia pahami. Saat perjalanan pulang dari gereja, Emily dan rombongan jemaat tanpa sengaja melewati sebuah kawasan dengan masjid kecil yang terlihat sederhana tetapi bersinar dalam gelap malam. Tiba-tiba, suara adzan yang lembut namun penuh kekuatan mengalun dari pengeras suara masjid tersebut, memenuhi udara dengan ketenangan yang aneh. Begitu suara adzan terdengar, Emily terjatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat seolah-olah sesuatu di dalam dirinya sedang dilawan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Iblis dalam tubuh Emily berteriak dengan suara keras, menyatakan bahwa dia tidak tahan dengan suara itu. Sementara jemaat yang menemani hanya bisa terpaku dalam kebingungan. Emily merasakan ada rasa damai yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sejak rasukan itu terjadi, meskipun tubuhnya masih gemetar hebat. Seorang pria dari masjid menghampiri mereka, bertanya apakah mereka memerlukan bantuan, tetapi jemaat hanya bisa menggeleng sambil memandang Emily dengan cemas. Adzan terus berkumandang, dan setiap kata yang terdengar membuat tubuh Emily semakin tenang, meskipun iblis di dalam dirinya terlihat semakin lemah dan berang. Setelah adzan selesai, Emily berdiri dengan susah payah, merasa seolah-olah sebagian dari beban beratnya telah hilang, meskipun dia tidak sepenuhnya paham apa yang terjadi. Jemaat mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan tempat itu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya dalam kata-kata. Emily, yang biasanya diliputi ketakutan, merasa terdorong untuk mendekati masjid itu, meskipun dia sendiri tidak mengerti mengapa. Setelah mendengar suara adzan, Emily merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, seolah-olah ada kekuatan yang berbicara langsung ke dalam hatinya. Iblis dalam dirinya mulai gelisah, menggerakkan tubuhnya dengan kasar, tetapi Emily merasa ada kekuatan lembut yang melindunginya dari dalam. Ketika malam berlalu, Emily mulai merenungkan kejadian itu, mempertanyakan apakah ada kekuatan yang lebih besar dari yang dia ketahui selama ini. Jemaat yang bersamanya juga mulai berbicara tentang betapa aneh namun menenangkan suara adzan yang mereka dengar tadi malam. Iblis di dalam tubuh Emily berbicara lebih jarang, tetapi ketika muncul, dia tampak ketakutan dan mencoba memalingkan Emily dari masjid tersebut. Setiap kali Emily mendekati tempat di mana suara adzan terdengar, tubuhnya bergetar, tetapi dia merasa dorongan untuk mendekat semakin kuat. Emily mulai memikirkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang dia lewatkan selama ini, sesuatu yang lebih besar daripada kepercayaan yang dia pegang selama ini. Perasaan itu terus tumbuh, membuat Emily merasa ada perang besar yang terjadi di dalam dirinya antara dua kekuatan yang saling bertentangan. Teman-temannya yang menyaksikan perubahan ini merasa bingung tetapi tidak berani menghalangi, takut membuat situasi menjadi lebih buruk. Emily akhirnya memutuskan bahwa dia perlu mencari jawaban, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terbesar yang ada di dalam dirinya. Pagi itu, Emily, ditemani seorang temannya, kembali ke masjid yang mereka lewati malam sebelumnya, meskipun masih ada rasa takut di dalam hati mereka. Ketika mereka tiba, mereka disambut hangat oleh seorang pria muda bernama Yusuf, seorang imam yang lembut bicara dan penuh senyum. Emily, yang awalnya merasa gugup, mulai merasa nyaman ketika Yusuf berbicara dengan tenang, tanpa menghakimi atau menunjukkan ketakutan terhadap kondisinya. Yusuf mendengarkan kisah Emily dengan seksama, dan ketika Emily selesai, dia menjelaskan tentang Islam dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Yusuf berbicara tentang tawakal, ketenangan yang datang dari menyerahkan segala urusan kepada Allah, membuat Emily mulai merasa ada harapan di tengah kegelisahannya. Ketika Emily bertanya mengapa iblis di dalam dirinya tampak takut pada adzan, Yusuf menjelaskan bahwa adzan adalah panggilan kepada Allah, yang melindungi mereka yang mendengarnya. Emily merasa tersentuh oleh penjelasan itu, meskipun dia belum sepenuhnya memahami makna dari setiap kata yang Yusuf ucapkan. Temannya, yang awalnya hanya menemani,
juga mulai tertarik mendengar penjelasan Yusuf, merasa bahwa apa yang dia katakan memiliki kedalaman yang berbeda. Sebelum mereka pergi, Yusuf memberikan mereka Al-Quran terjemahan dan menyarankan agar mereka membacanya untuk memahami lebih dalam. Emily pulang dengan hati yang lebih ringan, tetapi juga dengan banyak pertanyaan yang membuatnya semakin ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Di desa kecil mereka, Pastor Michael mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa ketika salah satu jemaat kembali dan menceritakan tentang kunjungan ke masjid. Pastor Michael mencoba menenangkan dirinya, tetapi kabar bahwa Emily mulai tertarik pada sesuatu di luar gereja membuat hatinya terguncang. Dia mulai mengingat kembali suara adzan yang diceritakan oleh jemaat, merasa bingung mengapa hal itu memiliki pengaruh yang begitu besar pada Emily. Pastor Michael memutuskan untuk mengadakan doa bersama di gereja, berharap bisa menguatkan iman jemaat yang tampaknya mulai goyah. Namun, selama doa itu berlangsung, beberapa jemaat tidak fokus, pikiran mereka melayang pada kejadian-kejadian yang melibatkan masjid tersebut. Pastor Michael mulai merasa takut kehilangan kendali atas komunitas yang selama ini dia pimpin dengan penuh keyakinan. Dalam perenungannya, dia mulai bertanya-tanya apakah kegagalannya dalam menangani kerasukan Emily adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang dia tidak pahami. Pastor Michael mencoba mencari ayat-ayat Alkitab yang dapat memberikan jawaban atau penguatan, tetapi hatinya tetap gelisah dan pikirannya dipenuhi keraguan. Ketika seorang jemaat bertanya apakah mereka harus kembali ke masjid untuk mencari bantuan lebih lanjut, Pastor Michael merasa terpojok dan bingung bagaimana menjawabnya. Malam itu, Pastor Michael merasa seolah-olah dia berada di persimpangan jalan, tidak tahu apakah dia harus terus bertahan dengan keyakinannya atau mulai membuka pikirannya terhadap hal yang belum dia pahami. Suatu sore ketika Emily sedang berjalan sendirian di dekat kawasan tempat masjid itu berada, dia mendengar suara adzan berkumandang lagi. Tubuhnya yang biasanya terasa berat tiba-tiba menjadi ringan, seolah-olah ada beban yang diangkat darinya setiap kali suara itu mencapai telinganya. Iblis di dalam dirinya, yang sering berbicara dengan suara keras, menjadi sepenuhnya diam, seolah-olah kehilangan kekuatan untuk menguasai tubuhnya. Emily merasa ada ketenangan yang merayap masuk ke dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama kerasukan itu terjadi. Saat adzan terus berkumandang, Emily memejamkan matanya, menikmati kedamaian yang semakin mendalam meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa artinya. Setelah suara adzan berhenti, Emily merasa tubuhnya lebih tenang daripada sebelumnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa iblis di dalam dirinya melemah. Perasaan ini membuat Emily mulai merenungkan apakah suara adzan itu memiliki kekuatan khusus yang tidak dimiliki doa-doa lainnya. Saat berjalan pulang, Emily tidak bisa mengabaikan dorongan dalam hatinya untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang ada di balik kekuatan adzan tersebut. Setiap kali dia memikirkan masjid dan suara adzan, ada rasa nyaman yang mengalir di dalam dirinya, seolah-olah sebuah pintu menuju jawaban sedang terbuka. Dia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang berbeda tentang Islam, sesuatu yang bisa menjadi jawaban atas penderitaan yang selama ini dia alami. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Emily memutuskan untuk kembali ke masjid dan menemui Yusuf, imam muda yang sebelumnya dia temui. Yusuf menyambutnya dengan senyuman yang hangat, mengundangnya masuk ke masjid dan duduk di ruang sederhana untuk berbicara. Emily menceritakan dengan detail tentang kerasukan yang dia alami, termasuk bagaimana suara adzan tampaknya melemahkan iblis di dalam dirinya. Yusuf mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menunjukkan ketakutan atau keraguan, melainkan menawarkan kata-kata penghiburan dan doa. Dia menjelaskan bahwa dalam Islam, adzan adalah panggilan kepada manusia untuk mendekat kepada Allah, dan setan memang tidak tahan mendengarnya. Emily merasa ada ketenangan dalam cara Yusuf berbicara, dan setiap kata yang dia ucapkan seperti menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Yusuf mengajaknya mempelajari lebih dalam tentang Islam, menjelaskan konsep tauhid dan pentingnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Emily, yang awalnya hanya mendengarkan, mulai bertanya tentang hal-hal yang selama ini membuatnya bingung, seperti mengapa iblis begitu kuat di tubuhnya. Yusuf menjelaskan bahwa kekuatan iblis bisa dilemahkan melalui kedekatan dengan Allah, dan bahwa Islam mengajarkan cara untuk melawan mereka melalui zikir dan doa. Emily pulang dengan hati yang lebih damai, membawa buku kecil tentang Islam yang diberikan Yusuf, dan merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pastor Michael mulai merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengabaikan perubahan yang terjadi pada Emily dan ketertarikannya pada Islam. Dalam upaya untuk memahami apa yang membuat Emily begitu terpengaruh, Pastor Michael memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang agama ini. Dia mendapatkan Al-Quran terjemahan dari toko buku setempat, awalnya dengan niat untuk mencari kelemahan yang bisa dia gunakan untuk membantah keyakinan Emily. Ketika dia mulai membaca, Pastor Michael terkejut menemukan banyak ajaran yang terasa logis dan menyentuh hati, meskipun dia tetap bersikap skeptis.
Dia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan dia merasa ada kedalaman yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Setiap kali dia membaca, pertanyaan dalam hatinya semakin banyak, tetapi bukannya meragukan, dia malah merasa penasaran untuk terus memahami lebih dalam. Pastor Michael mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada kebenaran yang selama ini dia abaikan atau tidak dia pahami dengan benar. Dalam merenungkan kegagalannya mengusir iblis dari tubuh Emily, dia mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dalam cara dia memandang dunia spiritual. Keinginan untuk menemukan jawaban membuatnya terus membaca Al-Quran, bahkan mencari penjelasan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dalam Islam. Dia merasa hatinya perlahan berubah, meskipun dia masih bergumul dengan keraguannya, dan perjalanan ini mulai terasa seperti sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu merasakan kedamaian saat mendekati Islam, Emily mulai mengalami gangguan yang lebih intens dari iblis dalam tubuhnya. Setiap kali dia mencoba membaca buku tentang Islam atau memikirkan masjid, tubuhnya menggigil, dan suara iblis muncul, mengancam dan memprovokasi. Suara itu memerintah Emily untuk menjauh dari masjid dan Yusuf, mengatakan bahwa dia akan menghadapi bahaya jika terus mendekati agama itu. Namun, Emily merasa ada kekuatan yang mendukungnya, seolah-olah Allah memberinya keteguhan untuk melawan ketakutan itu. Dalam setiap serangan iblis, Emily terus mengingat suara adzan yang membuat hatinya tenang, menjadikannya sumber keberanian untuk terus maju. Suatu hari, ketika serangan iblis mencapai puncaknya, Emily memutuskan untuk berdoa, meskipun dia belum sepenuhnya memahami cara berdoa dalam Islam. Dia hanya mengucapkan, "Ya Allah, jika Engkau Maha Besar, tolonglah aku." Dan pada saat itu, serangan iblis perlahan mereda. Kejadian ini membuat Emily yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada iblis yang selama ini menguasainya. Meskipun iblis terus mencoba menyerang, Emily merasa keyakinannya terhadap kekuatan Allah mulai mengakar dalam hatinya. Dia memutuskan untuk terus melawan iblis itu, percaya bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya menuju kebenaran. Pada malam takbiran, Emily dan beberapa teman dari gereja memutuskan untuk menghadiri acara tersebut di Masjid Yusuf, meskipun mereka merasa gugup dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Suara takbir yang menggema memenuhi masjid, membawa suasana yang begitu damai dan menggetarkan hati Emily, seperti pelukan lembut dari sesuatu yang ilahi. Ketika Emily memasuki masjid, tubuhnya terasa berat, tetapi semakin lama dia mendengar lantunan takbir, beban itu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Iblis dalam dirinya mencoba berbicara, tetapi suara itu terdengar semakin lemah, seperti sedang ditenggelamkan oleh keagungan takbir. Dalam hati, Emily merasa ada kekuatan yang sedang membersihkan jiwanya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa sepenuhnya bebas dari rasa takut. Teman-temannya, yang awalnya hanya penasaran, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam suasana masjid, sesuatu yang membawa kedamaian yang tak tergambarkan. Ketika takbiran berakhir, Emily merasa tubuhnya benar-benar ringan, seolah-olah beban bertahun-tahun telah terangkat darinya. Yusuf mendekati Emily dan menanyakan bagaimana perasaannya, dan Emily dengan air mata di mata menjawab bahwa dia merasa seperti diberi kehidupan baru. Para jamaah di masjid juga menyambut mereka dengan senyuman dan doa, membuat Emily merasa diterima dengan tulus. Malam itu menjadi titik balik besar bagi Emily, saat dia menyadari bahwa hidupnya telah berubah, dan dia semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Keesokan harinya, Emily memutuskan bahwa dia tidak bisa menunda lagi. Dia ingin memeluk Islam sepenuhnya dan mengucapkan kalimat syahadat. Dia kembali ke masjid, kali ini dengan langkah yang lebih mantap, ditemani Yusuf dan beberapa teman yang masih ragu tetapi ingin mendukungnya. Di hadapan Yusuf dan para jamaah, Emily mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang Muslim, yang disambut dengan senyuman dan dukungan. Yusuf memimpin Emily dalam mengucapkan kalimat syahadat, dan saat dia menyelesaikan ucapan itu, tubuhnya terasa ringan, seperti seluruh beban dunia telah hilang. Tiba-tiba, iblis yang selama ini mendekam di dalam tubuhnya berteriak keras untuk terakhir kalinya, lalu hilang begitu saja, tidak pernah kembali. Emily merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya saat dia disambut sebagai saudara oleh komunitas Muslim. Teman-temannya yang hadir juga terharu, sebagian mulai bertanya-tanya apakah mereka juga ingin mengikuti langkah Emily. Yusuf menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih, dan dia mengundang siapapun yang ingin belajar lebih lanjut untuk tidak ragu bertanya. Emily kini merasa hidupnya benar-benar dimulai kembali, dengan arah yang jelas dan hati yang penuh syukur kepada Allah. Dia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya tidak akan berhenti di sini, tetapi ini adalah awal dari hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Sejak Emily memeluk Islam, perubahan besar dalam dirinya menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan jemaat gereja. Banyak jemaat yang mulai meragukan keimanan mereka sendiri,
terutama setelah mendengar cerita Emily tentang adzan dan pengaruhnya terhadap iblis. Pastor Michael berusaha menguatkan jemaatnya dengan khotbah-khotbah yang lebih intens, tetapi dia sendiri merasakan ada keraguan dalam hatinya. Beberapa jemaat secara terang-terangan mengatakan ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam, dan beberapa bahkan mendatangi masjid untuk berdialog dengan Yusuf. Situasi ini membuat Pastor Michael merasa kehilangan kendali atas komunitasnya, dan dia mulai melihat gerejanya semakin kosong pada hari Minggu. Para pemimpin gereja lainnya menekan Pastor Michael untuk mengambil tindakan tegas, tetapi dia sendiri bingung karena hatinya mulai terpecah. Emily tidak lagi menghadiri kebaktian, dan dia menjadi simbol bagi jemaat yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Pastor Michael merasa frustrasi dan mulai merasa bahwa segala yang dia bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh di depan matanya. Dalam keheningan malam, dia mulai merenungkan semua yang terjadi, bertanya-tanya apakah ini adalah ujian atau tanda dari Tuhan. Situasi ini menjadi titik awal bagi Pastor Michael untuk mulai mempertanyakan kebenaran yang selama ini dia yakini sebagai mutlak. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Pastor Michael memutuskan untuk mendatangi masjid tempat Emily bersyahadat untuk berbicara langsung dengan Imam Yusuf. Dia memasuki masjid dengan perasaan campur aduk, antara ingin memahami dan mempertahankan keyakinannya sendiri. Yusuf menyambut Pastor Michael dengan ramah, tanpa sedikit pun menunjukkan sikap bermusuhan atau ingin mendebat. Pastor Michael mengungkapkan kegelisahannya, menceritakan bagaimana gerejanya terguncang setelah beberapa jemaat mulai tertarik pada Islam. Yusuf mendengarkan dengan sabar, lalu mulai menjelaskan bahwa Islam tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk, melainkan mengajak melalui kebenaran dan kasih sayang. Dialog mereka berlangsung lama, membahas banyak hal, mulai dari konsep Tuhan dalam Islam hingga kisah para nabi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Pastor Michael mulai melihat persamaan yang mencolok antara ajaran Kristen dan Islam, tetapi juga menemukan perbedaan yang membuatnya berpikir lebih dalam. Yusuf memberikan Al-Quran dan buku-buku penjelasan tentang Islam kepada Pastor Michael, menyarankannya untuk membaca dengan hati yang terbuka. Ketika meninggalkan masjid, Pastor Michael merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya, meskipun dia belum bisa sepenuhnya memahami apa itu. Dia mulai merasakan dorongan untuk mendalami lebih jauh tentang Islam, bukan untuk membantahnya, tetapi untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pastor Michael menghabiskan minggu-minggu berikutnya membaca Al-Quran dan buku-buku tentang Islam dengan hati yang tulus, berusaha memahami apa yang selama ini dia anggap salah. Semakin dalam dia membaca, semakin dia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak bisa dijawab oleh keyakinannya sebelumnya. Dia terkesan dengan konsep tauhid, keesaan Allah, dan ajaran Islam yang menghormati Yesus sebagai nabi tetapi tidak menyembahnya. Dalam doanya, Pastor Michael mulai merasakan kedamaian yang berbeda, seolah-olah Tuhan memandunya ke arah yang baru. Dia mulai menyadari bahwa kebimbangan yang dia rasakan bukanlah kelemahan, melainkan panggilan untuk mencari kebenaran yang sejati. Setelah perenungan panjang, Pastor Michael kembali ke masjid untuk berbicara lagi dengan Yusuf, kali ini dengan hati yang lebih terbuka. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa siap untuk menerima Islam, tetapi dia juga merasa takut kehilangan identitas dan posisinya sebagai pastor. Yusuf meyakinkannya bahwa menerima Islam adalah tentang hubungan pribadi dengan Allah, dan bukan tentang apa yang orang lain pikirkan. Di hadapan Yusuf dan beberapa saksi lainnya, Pastor Michael mengucapkan kalimat syahadat dengan hati yang penuh keyakinan. Saat itu juga, dia merasa seolah-olah beban yang selama ini dia pikul terangkat, dan dia menangis, bersyukur atas hidayah yang akhirnya dia terima. Berita tentang Pastor Michael yang memeluk Islam menyebar dengan cepat, membuat komunitas kecil itu terguncang namun juga penasaran. Jemaat gereja, yang dulu memandang Islam dengan prasangka, kini mulai melihat agama tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Emily dan Pastor Michael tidak pernah memaksa siapapun, tetapi mereka terbuka menjawab pertanyaan dari siapa saja yang ingin tahu tentang Islam. Sebagian jemaat merasa kehilangan karena gereja tidak lagi menjadi pusat spiritual mereka, sementara sebagian lainnya merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Pastor Michael mulai mengadakan pertemuan kecil di masjid, menjelaskan bagaimana perjalanan spiritualnya membawanya kepada Islam. Dialog antara komunitas gereja dan masjid menjadi semakin intens, membahas persamaan nilai-nilai spiritual antara kedua agama. Imam Yusuf dan Pastor Michael bekerja sama untuk memastikan bahwa perubahan ini berjalan dengan damai dan tidak menimbulkan konflik. Banyak jemaat yang sebelumnya skeptis terhadap Islam mulai menghadiri masjid untuk mendengar khutbah atau hanya merasakan suasana kedamaian. Perubahan ini menjadi sorotan media lokal, menjadikan kota kecil tersebut sebagai simbol transformasi spiritual yang unik. Emily menjadi contoh nyata dari kekuatan Islam dalam mengubah hidup, sehingga semakin banyak orang tertarik untuk mengikuti jejaknya. Dalam waktu singkat,
Masjid di kota kecil itu menjadi tempat berkumpul bagi mereka yang ingin belajar Islam, baik dari jemaat gereja maupun warga lainnya. Setelah melalui diskusi panjang dan perenungan mendalam, banyak jemaat gereja yang merasa siap untuk memeluk Islam. Imam Yusuf dan Pastor Michael mengorganisasi sebuah acara besar di masjid untuk menyambut mereka yang ingin bersyahadat secara bersama-sama. Hari itu, masjid dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Semuanya berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah. Pastor Michael memimpin doa pembuka, menjelaskan perjalanan spiritualnya dan mengajak semua orang untuk mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Suara takbir menggema di masjid saat satu persatu jemaat gereja mengucapkan kalimat syahadat, dipimpin oleh Imam Yusuf. Emily berdiri di tengah mereka, menangis bahagia karena melihat perubahan besar yang terjadi pada komunitasnya. Para jemaat merasakan kelegaan yang luar biasa setelah bersyahadat, seolah-olah menemukan jalan pulang setelah tersesat. Acara tersebut diakhiri dengan doa bersama untuk keberkahan dan perdamaian bagi seluruh komunitas. Hari itu menjadi tonggak baru bagi kota kecil tersebut, membawa harapan dan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah banyak jemaat memeluk Islam, gereja yang dulunya menjadi pusat kegiatan komunitas mulai kehilangan fungsinya. Pastor Michael mengusulkan agar gereja tersebut diubah menjadi pusat dakwah Islam yang dapat digunakan oleh seluruh komunitas. Imam Yusuf menyambut ide ini dengan terbuka, tetapi juga memastikan bahwa gereja tetap menjadi simbol persatuan bagi semua orang. Tempat itu mulai digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pengajaran Islam, kelas bahasa Arab, dan bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Masjid dan gereja bekerja sama untuk menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang dulu sempat terpecah karena perbedaan keyakinan. Emily menjadi koordinator berbagai acara yang melibatkan seluruh komunitas, termasuk mereka yang belum memeluk Islam. Keputusan ini tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga menjadikan kota tersebut sebagai model bagi komunitas lain di sekitarnya. Gereja yang dulunya penuh dengan patung dan simbol-simbol kini dihiasi kaligrafi Islam yang indah, memberikan suasana baru yang damai. Transformasi ini diterima dengan baik oleh mayoritas warga, meskipun masih ada beberapa pihak yang belum sepenuhnya memahami perubahan tersebut. Masjid dan gereja kini berdiri berdampingan, bukan lagi sebagai simbol perpecahan, tetapi sebagai bukti bahwa agama dapat menyatukan, bukan memisahkan. Kota kecil itu kini menjadi sorotan dunia sebagai pusat toleransi dan dakwah Islam yang damai dan inspiratif. Emily dan Pastor Michael menjadi tokoh utama dalam transformasi ini, menginspirasi banyak orang dengan kisah perjalanan spiritual mereka. Banyak orang dari luar kota datang untuk belajar tentang Islam dan melihat bagaimana perubahan ini membawa kedamaian yang luar biasa. Pastor Michael, yang kini dikenal sebagai Yusuf Michael, sering diundang untuk berbicara di berbagai tempat tentang perjalanan imannya. Emily menjadi pemimpin komunitas Muslim wanita, membantu banyak orang memahami Islam dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Kehidupan di kota itu menjadi lebih harmonis, dengan warga yang saling membantu tanpa melihat perbedaan agama. Masjid baru yang dibangun untuk menampung jamaah yang semakin banyak menjadi simbol perkembangan Islam di kota tersebut. Gereja yang dulu menjadi pusat kehidupan rohani Kristen kini menjadi tempat pengajaran Islam yang membawa pencerahan. Kota kecil itu kini dikenal sebagai kota cahaya, tempat iman dan toleransi berjalan beriringan, membawa kebaikan bagi semua. Emily dan Yusuf Michael bersama Imam Yusuf terus memimpin komunitas ini, menjadikan Islam sebagai cahaya yang menerangi hati setiap orang di kota tersebut.